itu akhirnya sampai sekarang itu mengurus training prakerja ya. Iya, alhamdulillah. Itu proyeknya berapa banyak itu? Itu, Mister. Wah, itu luar biasa ya. Jadi artinya pencapaian kita hari ini adalah hasil dari penderitaan, perjuangan, tetesan keringat dan air mata di masa lalu, Mister. Masya Allah, betul. Nah, itu dulu. Jadi kalau kita bilang success story, yang paling penting sebenarnya failure story-nya dulu seperti apa? Gimana saat terjatuhnya dulu, Mister. Failure story, guys. Kok bagus banget ya. Iya. Sekarang yang pekerja online saya satu program itu bisa sampai 50 orang per minggu. Per minggu itu berarti kalau dirata-ratakan per bulan itu sekitar 200-an. Dan harga pelatihannya lumayan lah. Satu orang yang daftar itu peserta? Lumayan lah. Budgetkan berapa? Sekitar 1,5. Ngeri. Gitu. Ya itu kan program prakerja ini dari pemerintah juga. Jadi artinya peserta ini diberikan budget sama pemerintah untuk belajar, Mister. Cuma yang membuat pelatihan kita berbeda adalah video ini dipersembahkan oleh Haromai, minyak terapi plus ruqyah. Mister Anhar. siap. Alhamdulillah akhirnya kita bisa jalan bareng. Karena beberapa tahun terakhir baru kita bisa ngisi bareng lagi. Betul ya. Bantaing, Mister ya. Terakhir itu di Bantaing. Enggak, Bantaing itu 2016, Mister. Iya, itu waktu sama-sama Sama sana keluar kota. Betul. Walaupun beda mobil. Iya, beda mobil. Ini akhirnya kita satu mobil. Terus sempat kita di 2018 itu Selayar. Betul, Itu Sandi. itu naik sama-sama naik pesawatnya. Sampai harus berdebat sama Iya, gitu. Dari yang tahu namanya kan. ada jatah. Terus pernah juga kita satu panggung di 2016 waktu acaranya Mederiana, Mister. Mederiana, betul. Tabarakallah. Jadi saya bersama Mister Anhar ini dari panggung ke panggung sering diundang oleh IO, oleh teman-teman yang senang membuat kegiatan event-event positif. Dan alhamdulillah hari ini kita juga diundang lagi. Alhamdulillah. Dan ini kita dari Makassar sekarang ini. Iya. Ini perjalanan belum bergerak sama sekali kendaraannya. Anda kalau mau lihat ke depan, Iya. padat luar biasa. Padat ya, Masya Allah. Bukan macet ya, padat, Mister. Padat. Ya. Hindari kata positif. yes. Ya. Mister Anhar ini, teman-teman, pernah ada di ini lihat di sini nih, ini video saya sama beliau nih. Nah, itu perbincangan tentang law of attraction. Ya. Tapi kali ini saya nggak mau bahas itu, Mister. Iya, Saya bahas tentang profesi Mister Anhar yang makin kesini makin tajam aja nih. Tabarakallah. Setelah mendapat certified bareng, Iya, sama-sama dapat sertifikasi trainer itu dari juga tidak diduga-duga kita satu kelas ya. Iya. Semuanya bukan by design ya, Mister. Iya, kok ketemu terus ya. Sama-sama pengurus juga di Tarbiyah Bisnis Indonesia. Iya, betul. Beliau ini beliau juga adalah kepala sekolah di Pondokpreneur Indonesia Chapter Makassar. Nah, begini teman-teman. Saya ini penasaran tanya ke Mister Anhar, bagaimana sukses di dunia event, dunia seminar, dunia training. Karena Mister Anhar ini sudah mencapai lebih dari mungkin ya sudah miliaran banyak sekali. Nah, itu boleh sharing, Mister. Itu akhirnya sampai sekarang itu mengurus training prakerja ya. Iya, alhamdulillah. Itu proyeknya berapa banyak itu? Itu, Mister. Wah, itu luar biasa ya. Jadi artinya pencapaian kita hari ini adalah hasil dari penderitaan, perjuangan, tetesan keringat dan air mata di masa lalu, Mister. Masya Allah, betul. Nah, itu dulu. Jadi kalau kita bilang success story, yang paling penting sebenarnya failure story-nya dulu seperti apa? Gimana saat terjatuhnya dulu, Mister. Failure story, guys. Kok bagus banget ya. Kan selama ini success story success terus. Story, jangan. Kalau success story versi Mister Anhar ketika atau Mister Sarwandi ketika diajarkan sama orang, belum tentu orang bisa sukses dengan itu, Mister. Iya. Tapi kalau kita bilang failure story, cara-cara gagal ketika orang melakukan itu, yakin saja dia akan jatuh di lubang yang sama. Jadi teman-teman, ini yang menarik dari Mister Anhar. Dulu kita itu bikin event ya, kadang dikit yang datang jadi peserta. Betul. Sekarang ini Masya Allah orang berlomba-lomba daftar. Alhamdulillah. Ya, itu peserta Mister
rata-rata berapa orang itu kalau yang prakerja itu? Wih, banyak sih. Kalau sekarang yang pekerja online saya satu program itu bisa sampai 50 orang per minggu. Per minggu itu berarti kalau dirata-ratakan per bulan itu sekitar 200-an. Dan harga pelatihannya lumayan lah. Satu orang yang daftar itu peserta? Lumayan lah. Budgetkan berapa? Sekitar 1,5. Ngeri. Ya itu kan program prakerja ini dari pemerintah juga. Jadi artinya peserta ini diberikan budget sama pemerintah untuk belajar, Mister. Cuma yang membuat pelatihan kita berbeda adalah karena kita menitik beratkan kepada skill. Jadi bukan cuma knowledge-nya, teori yang mereka dapatkan di kelas, tapi juga harus ada skill yang mereka dapatkan setelah selesai pelatihan prakerja itu. Kita harapkan bisa menciptakan UMKM baru, Mister. Itu misinya. Jadi ada ini ya, ada prakteknya. Harus ada prakteknya. Ya. Ada tugasnya, ada penugasan yang mereka harus lakukan, dan itu semuanya bukan teori, Mister. Tapi mereka harus turun ke lapangan, atau misalnya dia dalam bentuk studi kasus dan sebagainya. Wow, iya, luar biasa. Nah, kita tarik ke belakang beberapa tahun sebelumnya, Mister. Kan siap. Dulu sering jual training. Betul. Dulu hipnoterapi, hipnosis, hypnoparenting, apalagi itu, Mister? Hypnolearning, hypnoteaching, wah pokoknya semuanya berkaitan. Hypnoselling ya seringnya. Yang paling laris di antara itu semua apa itu, Mister? Yang paling laris itu yang pertama adalah hypnoselling. Kok bisa? Hypnoselling itu lebih dari 57 angkatan, Mister. Oh, dibandingkan semua itu ya? Semua. Karena kenapa? Ternyata orang mau belajar tentang mindset bisnis itu jauh lebih besar. Animonya. Dan budgetnya pasti mereka lebih siap untuk itu. Itu yang pertama. Makanya sempat kami menggarap hypnoselling itu selama 3 tahun lebih, itu sekitar 57 angkatan, dan alumni sudah ribuan pastinya. Sudah sekitar 8 ribuan sampai 10 ribuan alumninya. Itu yang pertama aja. Terus yang kedua itu yang paling banyak jumlah pesertanya. Tadi kan yang paling aktif ya. Oh itu hypnoselling. Tapi kalau yang paling banyak jumlah pesertanya adalah hypnoteaching. Oh, guru-guru. 48 angkatan di lebih dari 32 kota. Wow. Berapa kota? 32 kota, Mister. Wih, itu kota apa saja, Mister? Di provinsi mana saja? Pokoknya di Sulsel, Sulbar, terus kita pernah sampai ke Kalimantan juga pernah, ke Jawa pernah. Satu-satunya pulau yang belum pernah kita datangi baru tinggal Aceh. Maksudnya di Sumatera, Mister. Kalau Mister Salwani pasti sudah seluruh pulau sudah pernah. Saya cuma satu yang belum saya pernah kunjungi, Mister. Papua. Oh, saya sudah pernah ke Papua berapa kali malah. Saya yang paling sering ke Aceh malah, Mister, di Sumatera. Oh, kita kembalikan ya. Lucu juga ya. Kalau di Papua itu Biak, Jayapura, kemudian Sorong, basis saya di sana, terus Nabire terutama. Nabire saya pernah sampai 18.000 peserta pelatihan. Seminar learning, Mister. Masya Allah. Sana. Ini waktu saya di Aceh itu 24 jam perjalanan, Mister. Wih, itu saya bilang, waduh, pengalaman jadi trainer gitu ya, sampai sejauh itu. Hanya untuk mengajar ini para guru di sana juga. Jadi hypnoteaching ternyata. Hypnoteaching itu adalah yang kedua, pelatihan yang paling aktif, tapi jumlah pesertanya paling banyak. Sebagai contoh misalnya, kan kita mau ke Bone nih, Mister. Ya. Bone itu pernah mencapai sampai 900 peserta suatu kali pelatihan. Satu tempat. Iya, sampai penuhnya tempat itu kita harus sewa 2 tempat di saat bersamaan. Mister, saya minta Anda kirim file fotonya, ini saya lampirkan. Mana. Ya. Oke, ya, silakan. Ini langsung dibuka sama Kepala Dinas Pendidikan waktu itu, Masya Allah. Ngeri. Kita ngeri, yang bikin tegang itu karena peserta membeludak itu sekitar jam 11 malam. Kok bisa? Ya mungkin karena tersebar di informasi bahwa akan ada pelatihan seperti ini benefit yang yang didapatkan, dan itu tersebar di grup-grup sampai di kecamatan-kecamatan, Mister. Jadi akhirnya tadinya itu 1 hari sebelum hari H, saya tanya sama panitia, paling targetnya 300-400. Oh gitu? Iya, serius. Kenapa? Ini yang mau saya gali. Kok bisa sampai sebanyak itu, Mister? Ini apakah di copywriting kah? Apa karena di kerjasamanya dengan kepala dinas yang akhirnya ada kekuatan pengaruh, atau apa kira-kira faktor X-nya? Kok bisa sampai melebihi target? Kan biasanya kita hampir, itu betul. Cuma hampir target atau ya hit target. Ini bukan.
Kalau 3 kali lipat dari target. 3 kali lipat dari target, betul-betul 3 kali lipat. Dan hampir Masya Allah. semua pelatihan hypnoteaching itu hampir semua bisa dikatakan di atas 50% itu di atas target semua. Iya, alhamdulillah. Jadi Gitu ya. iya. Apa rahasianya tuh, Mister? Coba diceritain dong. Yang saya lihat adalah mungkin dari konten, karena ketika kita bicara tentang dunia pengajar, banyak guru yang katanya bisa ngajar, tapi pada dasarnya tidak bisa mendidik. Nah, ini dia. Oh, itu yang jadi Iya. nilai. Itu sebelum mereka ikut sudah tahu apa alasannya ikut itu. Betul. Di antaranya kita kan banyak sosialisasi dulu ke daerah-daerah, ke kecamatan, bahkan kami bikin tim Turun. untuk turun sosialisasi bagaimana benefitnya dan apa yang membuat berbeda daripada pelatihan guru pada umumnya. Jadi Oh, berarti itu dengan tim. harus ada timnya. Jadi waktu turun sosialisasi Iya. ke sekolah-sekolah atau langsung dikumpulkan Biasanya sekolah-sekolahnya. dikumpul kepala sekolahnya, tapi bukan saya yang turun, Mister. Iya. Saya yang turun. Tim. Jadi tim ini akhirnya sosialisasi, Sosialisasi. meyakinkan seluruh kepala sekolah di kecamatan. Betul. Biasanya Dan seperti itu. Dia akhirnya yang mengarahkan guru-gurunya ikut. Iya, biasanya di share di grup aja dan itu tidak wajib. Artinya siapapun boleh ikut selama dia mau bisa gunakan dana pribadi boleh, dana sekolah kalau memang ada dia dianggarkan itu tidak wajib, Mister. Nggak ada sama sekali kewajiban bahwa sekolah itu harus utus guru-gurunya. Kan ada rekomendasi biasa tuh dari provinsi. Apakah ada seperti itu juga? Kalau provinsi tidak ada kebetulan sampai detik ini, karena Di kita kabupaten? kabupaten biasanya dari dinas sekadar mengetahui ya. Oh, cuma mengetahui. surat Nah, ya surat keterangan bahwa kita mengetahui kegiatan ini ada gitu. sehingga ada izin lah ya, Iya, bahwa seperti itu. dibolehkan. Tapi bukan Dibolehkan. tertulis wajib. Enggak ada Kan tulisan biasa tuh wajib. ada Iya, intervensi betul. bahwa Nah ini dia. Ini kami tidak pernah gunakan cara-cara seperti itu kebetulan. Kalau teman-teman yang lain silahkan mau pakai itu. Kebetulan kami tidak terlalu senang gunakan istilah wajib kepada Iya, peserta iya, gitu, iya. ceritanya. Jadi ya. yang itu saya kembali kepada cerita yang waktu membeludak peserta itu. Kami harus cari gedung itu loh, gilanya itu tengah malam kita harus mencari gedung jam Itu 12 malam. Acaranya dimulai jam berapa, Mister? Pagi-pagi kan kita mulai kegiatannya. Nah, itu kan di gedung PGRI. Jadi kami harus cari gedung tengah malam jam 12, dealnya jam 1 hanya untuk menyiapkan offer yang peserta yang offer ini. Jadi itu hari saking unforgettable-nya adalah training yang sama di 2 tempat yang berbeda. Bisa bayangkan dengan isi materi yang sama. Training. Di 2 tempat yang berbeda di waktu yang sama. Kok bisa begitu, Mister? Bagaimana polanya tuh? Gitu. Wah, itu sudah masuk ke rahasia dapur Anar Foundation sebenarnya dalam mengelola training, karena kita punya tim training juga. Tim trainer juga artinya ketika kita bagi langsung jadi 2 sesi pagi sama sesi siang. Oh iya. Dan terakhirnya asar kan, Mister. Nah, jadi tim 1 ini bertugas di gedung 1 Betul. pagi. Nah, sedangkan tim 2 itu tetap di gedung 2 pagi. Betul. Begitu waktu istirahat kita switch. Nah, ini kalau tidak punya koordinasi yang baik, wah kacau materinya. Betul. Karena tidak nyambung. Iya. Tapi alhamdulillah kita nyambung aja. Jadi karena sudah di briefing apa yang harus kita sampaikan, bagaimana flow-nya, terus bagaimana kondisi emosionalnya harus kita bangun kepada peserta. Kan tidak mudah itu 2 tim training di saat yang bersamaan kan, membangun chemistry dalam waktu yang sangat-sangat singkat kan. Betul, Jadi, betul. dari situ mungkin alhamdulillah salah satu kesyukuran yang bisa kita bangun di Anar Foundation, kita punya tim yang lumayan solid untuk begitu. Betul banget. Jadi Anhar Foundation ini teman-teman semua, itu sejak awal banget itu nama foundation ini ya, Anhar Foundation sama dengan nama pendirinya langsung. Itu sudah sangat dikenal di Sulawesi Selatan, apalagi Makassar. Makassar udah kayaknya mendominasi semua. Jadi total alumni semua, Mister, kalau boleh tahu semua ini. Yang sekarang ya dari data 41 ribuan. 41.000. Itu kontaknya ada semua. Setengahnya ada. Karena dulu waktu di Nabire kami pernah bikin, ya lagi-lagi kesalahan dalam manajemen tim, kami pernah kehilangan sekitar 18.000 database. Dan itu koordinatornya ya merasa bertanggung jawab untuk itu. Itu berapa tahun untuk ngisi seminar? Iya, kumpulkan dalam waktu 3,5 tahun. Tabarakallah ya.
Iya, Nah, alhamdulillah. jadi dalam dunia training ini ternyata ada polanya, Mister. Ya? Ada polanya. Kan biasa selama ini kasihan IO itu jualan tiket satu-satu Oke. dari Iya, betul. peserta ke, artinya dia nggak main sistem seperti Mister, Iya. cari yang punya pengaruh, Betul, betul. yang bisa mengajak Iya. lingkarannya, lingkar Iya. pengaruhnya. Betul, betul, betul. Padahal seharusnya kan itu, Iya. jangan jual satu-satu, Betul. kasihan, capek. Capek, betul, kerja Nah, keras, kerja rodi namanya. Tapi ada ini Mister, mungkin Mister kalau lihat nih ada seorang motivator juga. Mhm. Nah, mungkin kenal namanya ini Syafi Effendi. Wah, itu mah keren juga itu. Gaya-gaya trainingnya itu luar Itu biasa. kan timnya itu kalau ngundang Iya. setiap hari di setiap kota Heeh. itu selalu rata-rata 1.000 peserta. Wis, Itu bagaimana? lebih tanggapan gila Mister? lagi. Iya. Pastinya adalah kemampuan tim marketingnya mereka yang luar biasa. Jadi kalau saya lihat pola-polanya, dia kayaknya menggabungkan double impact. Jadi iya berhubungan dengan stakeholder, dan yang kedua memang timnya di lapangan itu betul-betul militan banget, Mister. Saya pernah dengar bagaimana timnya Sapi Effendi itu di lapangan bisa merekrut banyak orang, dan dia pernah memecahkan rekor. Sampai katanya itu kantong uang Betul. kumpul Iya, satu hari itu. betul. banget. Betul itu. Bagaimana tadi? Dalam satu bulan dia pernah memecahkan rekor lebih dari 30 pelatihan. Jadi bisa dibayangkan kalau sehari itu kalau satu pelatihan satu hari, berarti nggak cukup itu satu hari satu pelatihan. Jadi dia bisa mengisi dalam sehari itu lebih dari satu pelatihan. Baru Tapi beda kota, Mister. Beda-beda kota. Dan memang manajemen marketingnya memang sudah luar biasa. Dan dapat rekor muri. Dapat rekor muri. Betul. Nah, kalau Mister sendiri dalam menciptakan tim militan, itu apa resepnya, Mister? Mister Anhar. Kalau saya pasti adalah touching their heart. Artinya kita sentuh di hatinya mereka. Karena kenapa? Pola-pola kaderisasi di Anhar Foundation itu berhenti di tahun 2016. Terakhir itu pakai Itu. pendekatan. Kaderisasi. Artinya kita Apa bedanya kaderisasi dengan yang sekarang? beda. Kalau sekarang kami lagi tidak mengkader member, tapi kita menciptakan keluarga besar. Wah. Ya, value-nya ada di situ. Jadi Anhar Foundation itu sebuah keluarga. Jadi di mana kita bisa merasa nyaman, sharing-sharing, punya kekurangan, kelebihan masing-masing kita terima. Kemudian bagaimana kita attract, engage mereka semua itu dengan kekeluargaan. Memang kalau di kelas pokoknya semuanya, atau di pelatihan itu semuanya profesional. Tapi begitu selesai kelas kita langsung berbaur jadi satu, makan bareng-bareng, jalan bareng-bareng. Iya. Kopdar sering sekali. Nah, ini rahasianya. Kopdar online, kopdar offline. Itu adalah bentuk kami care kepada para member, dan member kita sudah satu level lagi di atas member biasa. Itu kita jadikan mereka semua jadi mitra. Mitra. Iya. Nah, kalau dihitung-hitung, Mister, berapa total tim? Tim. Iya, staff, tim, semua. Oke. Inti 12. Oh, inti Kalau 12. totalnya sekitar 30 orang. Wah, ini 30 orang ini Iya. yang bergerak luar biasa ya. Iya, 30 orang ini artinya ada tim inti 12 orang, berarti ada 18 orang yang bukan inti, tapi mereka juga adalah orang-orang yang punya power, punya pengaruh. Nah, membangun mereka itu panjang, Mister. Ya, tentu. Panjang sekali perjalanannya. Tentu. Minimal 2-3 tahun saya betul-betul menginvestasikan waktu untuk mereka. Hanya untuk mereka ya. Iya, iya. Tapi Mister pernah mengalami enggak? Karena kan biasa tuh ada tim setelah dilatih malah berhenti atau malah kerja sama orang lain atau bagaimana? Bagaimana cara Mister? Pernah. Ada pastinya ya, tidak mungkin lah tidak ada, karena kan manusiawi ketika mereka membandingkan dengan yang lain misalnya, ternyata mereka coba mau mandiri, nggak masalah, kita bahkan ada yang mandiri ya, Mister ya? Ada, sudah berdiri sendiri. Bahkan kita coaching, kita didik dari awal, kita ikutkan pelatihan jadi co-trainer. Dari setelah dia jadi trainer, akhirnya bikin lembaga sendiri. Monggo silahkan bikin pelatihan sendiri, silahkan. Malah dia bikin training sendiri. Nggak masalah. Wah. Meskipun mirip-mirip nggak masalah. Mirip-mirip. Iya, serius. Karena kenapa? Bagaimana rasanya dihianati, Mister? Nggak dihianati. Kami merasa bersyukur karena ilmu yang diberikan itu mereka bisa manfaatkan. Masya Allah. Guru yang sukses itu kan adalah ketika muridnya lebih sukses daripada gurunya. Serius ini, Mister. Serius. Dan yang kedua adalah rezeki itu sudah tertakar, Mister, tidak bakalan tertukar. Jadi Betul. santai aja. Setuju. Gitu. Biasa kayak gitu. Jadi
kami bisa dikatakan malah menginvestasikan 2-3 tahun corona itu adalah untuk membangun tim betul-betul militan. Kita bangun emosionalnya, terus kita berikan ilmu, skill, pengalaman yang mereka butuhkan selama 2-3 tahun. Nah, begitu mereka sudah terbentuk, sudah jadi, mereka lah yang menjadi kader kita di daerah. Saya sebut mereka sebagai Korda, koordinator daerah. Mereka inilah yang meng-create event. Oke. Gitu. Jadi saya tinggal datang, ngisi pulang. Wah, gitu. Keren ya. Jadi kayak itu yang tadi konsepnya Syafi Effendi ya. Betul. Jadi dia leading tim, dia tinggal ngisi, bahkan pasca setelah ngisi ada lagi follow up training berikutnya yang diisi oleh tim. Iya. Jadi tidak melulu kita sebagai frontiernya. Betul. Jadi kita yang mungkin membuka di awal, memberi inspirasi, setelah itu pendalaman oleh tim. Bisa saja juga kita kembali turun. Wow. Keren. Nah, terus Mister, kalau melihat dengan dunia seminar, kan waktu masa corona itu apa dampaknya, Mister? Tantangannya ya. Jadi bagaimana tetap bisa punya pendapatan dari training? Karena Mister ini saya lihat paling fokus di dunia training. Iya, walaupun corona tetap masih training itu. Bagaimana mendapatkan cuannya juga tetap dari situ? Oke, jadi ceritanya ini adalah kalau boleh jujur, saya termasuk orang yang lambat untuk paham, lambat untuk mengerti, lambat untuk sadar bahwa ternyata online itu luar biasa punya pasar gitu. Nah, nanti corona itu yang menampar-nampar kita karena begitu hit corona, saya ingat sekali 16 Maret 2020. Itu pertama kali corona hadir, mengguncangkan dunia kita. Termasuk dunia training goncang karena kenapa? Waktu itu tidak ada pelatihan. Betul. Tidak ada tatap muka, tidak ada coaching. Dengan kata lain tidak ada pemasukan yang masuk dalam kasnya kita ya kan. Betul. Pada saat itu. Nah, uniknya adalah karena mungkin Allah melihat pernah kita bantu orang, tiba-tiba langsung ada emak-emak, bayangkan Mister, sekumpulan emak-emak dari Selayar, mereka minta di coaching dan konsultasi. Saya bilang, gimana caranya Bu? Kita kan jauh, ya kan? Dan saya mustahil datang ke sana, ya kan? Kalau kita lewat WA, aduh, nggak efektif. Jadi 6 hari setelah corona masuk, jadi sekitar tanggal berapa ya? Tanggal 22 kalau tidak salah itu hari. Dia bilang, Mister, kan ada namanya aplikasi Zoom. Jadi bayangkan, yang ada satu aplikasi Zoom pertama kali adalah emak-emak berdaftar dari Selayar. Saya dengar, saya bilang, oke Bu, kalau begitu ajarin saya bagaimana caranya dipakai. Nanti kita konsultasi, saya kasih konsultasi bisnis kepada Ibu gratis sama timnya. Sampai sekarang masih ada yang ngundang Zoom, Mister? Masih ada. Masih ada? Masih ada Zoom. Oke. Zoom, dan rata-rata berbayar, Mister. Tapi lebih banyak mana? Offline atau online? Sekarang berimbang sih. Oh, masa? Iya, berimbang. Online offline Kak, sama-sama kuat sekarang. Tapi kalau budget yang dia siapkan oleh panitia tentu lebih besar kalau offline ya. Offline pasti lebih besar karena ada biaya makan, hotel dan sebagainya. Betul. Kalau online kan lebih simpel. Tapi kalau boleh jujur nih teman-teman ya, ngomong 3 jam di depan kamera itu lebih berat kan? Lebih berat daripada ngomong 2 hari di training. Apalagi bukan lagi diskusi pula. Beda kayak gini, mungkin sambil ngobrol di depan kamera, tapi ini enggak, bicara sendiri. Bicara sendiri kan, gimana caranya kita nge-grab namanya attention-nya, gimana caranya kita engage emosionalnya kan susah. Iya. Heboh-heboh sendiri. Iya, kayak seperti kita ini. Apalagi kalau yang sudah matikan kamera pula. Bahkan ada kejadian. Tidur goro, baru saja goronya. Kita sama-sama itu harus Mister. Astagfirullah, coba ada rekamannya. Iya. Ya Allah. Iya, itu pengalaman unik saya dan Mister Sarwandi itu hari. Kita sama-sama rapat lewat Zoom. Ada kita sharing-sharing tentang bisnis ya, Mister ya. Iya, waktu itu kerja sama kita dengan salah satu kampus dengan Tarbiyah Bisnis. Siap. Wow. Ada peserta yang kita cuma tidur ngorok, suaranya itu mengganggu semua peserta. Padahal baru jalan berapa? 15 menit mungkin. Iya, baru. Ya Allah, itulah. Itu anunya suka dukanya kalau di online. Tapi itulah ketika saya belajar Zoom waktu itu, akhirnya di minggu pertama saya gratiskan, di minggu kedua saya mulai bikin kelas berbayar, Mister. Jadi alhamdulillah waktu pandemi itu aman lah saya. Jadi dalam sehari kalau saya bikin pelatihan online itu pernah dalam sehari bisa sampai 1,7, 2,8 per hari.
dari online, Wow. dari produk-produk digital yang saya buat. Jadi saya sebenarnya saya Masih bilang bisa lambat sadar. survive ya? Alhamdulillah. Saya bilang lambat sadar karena sebelumnya kan ada, saya sebut saja di sini, mungkin saya mau terima kasih banyak sekaligus juga dengan Mr. Salarianto. Beliau ini seorang mentor saya juga yang jago di bidang desain grafis. Kemudian ada Om Darwis, temannya Mr. juga, terus Om Adli, Om Marlin. Itu kan semuanya orang-orang yang duluan mengajak saya untuk bikin produk digital. Tapi tidak pernah saya gubris. Nanti pas corona baru saya sadar. Kita nggak dari awal, betul. Iya, dari 3 tahun sebelumnya ya, Masya Allah banget ternyata. Iya. Tapi dan yang namanya aset digital itu dia jalan terus. Satu kali kita buat, dia bisa dijual berkali-kali. Betul, satu kali bikin bisa profitnya berulang karena Betul. cuma satu kali bikin. Ya, tinggal maintain website aja. Betul, maintain website. Nah, tabarakallah. Jadi teman-teman semua, jadi bisnis training ini, kalau menurut Mister, apa sih tantangan terbesar dalam bisnis dunia IO, training ataupun penyelenggaraan kegiatan seperti ini? Tantangan terbesar adalah kurangnya inovasi di teman-teman IO atau pada trainernya sendiri bahkan. Jadi kita harus lebih jeli melihat dan riset sebenarnya apa sih kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan saat ini. Dan enaknya sekarang karena kita selalu menghubungkan dengan kebutuhan dunia kerja, Mister. Oh iya ya. Iya, apalagi setelah kita BNSP itu kita betul-betul sadar ternyata pelatihan ini sangat-sangat dibutuhkan dunia kerja. Mereka yang cari trainer, cari instruktur, cari pemateri. Buktinya waktu sebut saja prakerja ya. Prakerja itu mereka cari instruktur, Mister. Iya, tapi yang berkompeten, yang punya minimal sertifikat BNSP level 4 metodologi pelatihan. Iya. Ketika kita masuk ke sana dan tidak punya itu, susah sekali masuk. Nah ini makanya jadi teman-teman ini penting banget kita ikuti pelatihan sertifikasi BNSP. Jadi bukan menghabiskan uang sih, menurut saya kita berinvestasi. Itu memulai ketika teman-teman yang sudah dapat sertifikat kan. Ada orang yang cuma dapat sertifikat tapi dia tidak tahu mau diapakan. Ya, betul. Mungkin betul, Mister betul. boleh sharing. Ya, jadi awalnya itu 2018, Mister. Oke. Ada telepon masuk dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Mister Anhar. Iya, Ibu, saya Mister Anhar. Ada yang bisa saya bantu? Dia bilang, begini Mister, ada pelatihan. Mister, rencananya kami angkat untuk jadi pemateri di sana. Mohon maaf Mister ya, sebelumnya ini BUMN. Bus, BUMN ini keren banget ini kalau bisa tembusnya. Oke, siap Bu, siap. Tapi ini hitungannya budgetnya sekian. Intinya 2 digit Mister. 30 ya, kalau saya hitung itu waktu itu sekitar 30 juta lah totalnya dari honor instrukturnya saja. Oke. Wih, ya siap. Wah, senang sekali kan? Iya, siap. Siap. Iya siap ya, karena bukan cuma untuk itu, karena pas saya bersemangat sekali waktu itu kan saya memang niat untuk umroh, tapi belum sempat kesampaian. Siapa tahu dengan cara itu bisa umroh. Betul. Makanya semangat sekali kan. Wah, menjawab. satu kali umroh itu bisa besar. Iya, 1 kali umroh. Jadi apalagi misalnya adalah pada saat itu 2018 kita baru memang mendalami dunia training yang profesional seperti itu. Jadi pertama kali diundang di BUMN. Jadi, senang sekali kan. Terus dia punya satu pertanyaan. Dia bilang, tapi ada sertifikatnya Pak. Oh, kalau sertifikat hipnoterapi ada Bu. Saya udah begini. Saya jelaskan semua dari internasional. Sertifikatnya kayak gini. Yang lain saya punya begini, lisensi dan sebagainya. Ternyata pertanyaannya adalah ada sertifikat BNSP-nya. Saya bilang, oh kalau itu nggak ada Bu. Kalimatnya, oh kalau begitu mohon maaf ya Mister, nanti kami hubungi lagi. Setelah itu nggak ada pernah lagi. Hanya karena selembar kertas yang bernama sertifikat BNSP, peluang 30 juta itu hilang di depan mata. Jadi bukan berarti ijazah itu tidak penting teman-teman semua. Betul. Karena faktanya ada orang yang punya skill tapi ternyata tidak sesuai market. Betul. Jadi pastikan kita bisa merangkul banyak market, terutama BUMN. Iya. Butuh dengan sertifikasi. Satu lembar ini. Satu lembar itu. Alhamdulillah. Sertifikat ada logo Garudanya yang Mister Sarwani juga punya, itu keren banget sebenarnya. Itu saya sebut itu bukan SIM. Saya sebut itu paspor, Mister. Kalau paspor itu bisa kita keluar negeri. Betul. Karena memang dia diterima sampai keluar negeri. Iya. Satu cerita, ada teman ini trainer bekam. Saya tidak usah sebutkan dari persatuan yang mana, tapi intinya adalah itu hari ada pelatihan bekam di Malaysia. Yang bikinnya timnya juga. Timnya beliau ini bikin pelatihan bekam di Malaysia. Nah begitu di imigrasi ditanya kan, mau ke mana? Mau ke Malaysia.
Mau ngapain di sana? Bikin pelatihan bekam. Ada sertifikatnya tidak? Ternyata yang ditanyakan sertifikat BNSP, Mister. Tahu tidak? Pesertanya ada sekitar 100 orang. Satu orang itu bayar sekitar 1,7 juta dan di cancel hanya karena itu. Tidak ada sertifikat. Dan akhirnya sang ustadz itu tadi yang harus jadi trainer bekam itu harus ikut pelatihan BNSP dulu untuk ambil sertifikat baru bikin pelatihannya di sana. Coba kali-kali 100 orang minimal peserta. Sadarlah wahai para trainer, sekarang kita ini ada diatur dengan sedemikian rupa supaya kita ini diakui oleh profesi kita oleh banyak orang. Jadi sebenarnya sama dengan ijazah. Ijazah ini tanda bahwa kita memang diakui oleh negara. Kehadiran kita ini ada seperti KTP supaya kita ini teratur, tidak liar lah bahasanya ya. Kan Terus Mister lanjut lagi 2018. Ya, ntar masih konek dengan itu tadi dari kelewatnya Mister, kan mohon maaf ada juga kan trainer dan motivator dulu sempat masuk ke televisi dan viral karena memukul siswanya kan. Oh ya, betul. Iya kan? Bahkan kita kenal, mungkin kita pernah ketemu di Makassar orangnya. Jadi itu karena itu negara mengatakan bahwa yang namanya trainer sekarang, pemateri, narasumber itu harus disertifikasi. Mereka harus punya kode etik, punya skill, knowledge, attitude yang sesuai dengan standar negara. Yes, saya setuju. Bahkan saya dapat hal yang memang penting banget setelah ikut sama dapat sertifikasi ini bareng-bareng ada sekitar 20 trainer waktu itu. Iya, 20 trainer, Masya Allah banget ya. Jadi ternyata memang penting kita dapat sesuatu yang memang kita tidak pernah bawakan di seminar. Iya, betul. Ternyata itu penting. Itu di negara manapun saya rasa standarisasinya sama. Betul. Jadi tidak bisa diabaikan. Iya, dia internasional alhamdulillah. Jadi itulah sebuah pengakuan itu. Kalau dikatakan Anda itu siapa? Trainer. Kata siapa? Kalau kita bilang kata saya sendiri atau kata istri saya atau karena kata tim saya, kata orang yang mengundang saya, itu kan itu masih objektif. Tapi kalau kita bilang kata negara, wah aman lah kita. Nah, jadi sekarang itu kalau kita ini ada yang nuduh, jalan ludah lu. Oh iya, betul. Kami dari negara. Ada yang mau nuduh negara kami ini menjual. Ya, kami dikasih izin oleh negara. Kami dikasih izin, kami dilindungi oleh negara. Anda katakan kami jual ludah, siap-siap berurusan dengan pihak yang berwenang. Hati-hatilah sekarang yang itu ya. Iya, karena kasihan loh itu kalau orang sudah dikatakan jual ludah, pikir gampang orang jadi public speaker, pikir gampang membangun branding, pikir gampang orang belajar bertahun-tahun untuk bisa ngomong depan orang banyak. Itu harus upgrade ilmunya, ikut pelatihannya, ikut seminar-seminarnya, baca bukunya, belajar dari banyak orangnya. Belum lagi kita menguasai masanya, itu tidak gampang, tidak mudah sekali, Mister. Dan salah seorang yang bagi saya ini mantap sekali dalam menguasai masa ini, Mister Sarandi. Gaya-gayanya beliau selalu kalau depan masa ini keren banget. Masya Allah. Dan ada beberapa teknik-teknik yang bahkan saya pelajari sejak waktu di Bantai pertama kali kita sama-sama. Masya Allah. Itu keren banget dalam mengontrol massa gitu. Kelas kontrolnya keren. Nah, itu dari 2018, Mister. 2000. Ya, lanjut. Saya benar. Serius ini saya mau khusus perjalanannya 2019 lagi-lagi terjadi kejadian yang sama bahwa ada permintaan untuk bawakan materi. Tidak besar sih budgetnya, itu sekitar 5 juta per jam. Lumayan itu, Mister. Lumayan ya? Lumayan. Memang standar itu sudah bagus. Iya, tapi lagi-lagi adalah saya mohon maaf, saya bukan ngomong materi untuk menunjukkan kita materialistis, tapi saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa standarisasi angka. Iya, ada standarisasi angka, dan yang kedua, trainer itu sebenarnya profesi loh ya. Betul. Iya, bukan ada juga tim yang harus digaji. Betul. Untuk atur banyak hal, kantor yang terus jalan. Ya, kalau cuma dia mengundang kita sekali dalam 2 bulan, bagaimana mau menggaji 2 orang? Iya, betul. Tersalah ini banyak timnya ya. Tim kameramennya saja beda, tim editornya beda. Jadi sebenarnya kita ini pekerjanya para karyawan kami di kantor. Jadi para trainer itu yang kerja di lapangan. Oh, siap. Berarti kita ini pelayan ya, bukan pelayan masyarakat ya. Pelayan para karyawan ya. Tapi karyawan kita yang menyiapkan supaya kita ini bisa tampil. Jadi ada 2 versi bisnis. Kalau ada yang tanya, who are you? I'm a businessman. Nah, ada yang jawaban kedua, dengan pertanyaan sama. Who are you?
I'm a business man. Ya bisnis. Jadi Ya, kami bedanya itu. businessman kan berarti pelaku bisnisnya. Ya. Kalau a business berarti Anda produknya. Produknya. Jadi trainer itu adalah produk yang dimanfaatkan perusahaannya sendiri Betul. supaya menghasilkan cuan dan hiduplah perusahaan itu. Siap. Ya. Jadi kita ini produk. Kalau karyawan kita kan people-nya. Iya, siap. Kita produknya. Maka jagalah baik produk Anda ya. Betul banget. Makanya harus jaga quality control. Iya, harus sampai quality control ya. Iya, guys, harus di produk kan itu ciri-cirinya. So we are a business man. Iya. We are business man. Kita ini Keren. produk. Nah, lanjut, Mister. Nah, siap. Itu 2019. 2021 memuji telepon. DWP-nya, Dina Dharma Wanita Persatuannya, tapi di provinsi nelpon. Mister bisa bawakan materi tentang capacity building? Bisa banget, Pak. Begini. Oke, aman lah. Tiket pesawat aman, hotel aman, transport aman, makan aman. Di luar honor. Tapi Mister harus datang ke sini. Saya bilang, ada sih teman saya di situ. Pak, kebetulan dia dulu adalah member saya, dia adalah mitra saya, dia juga adalah koordinator dari saya. Betul. Dia bisa bawakan materi, tapi belum ada sertifikat BNSP-nya. Oh. Dia bilang, enggak, Mister harus ada di sini karena yang kami butuhkan yang punya sertifikat BNSP. Kalau tidak, mohon maaf, acaranya, materinya di cancel. Ice. Loss. Karena saya ada kegiatan yang bersama. Yang bertabrakan. Iya, yang bertabrakan. Jadi, lagi-lagi peluang itu akan hilang ketika kita nggak punya pengakuan dari negara. Jadi Betul. sangat-sangat penting sekali gitu. Ya, ada pengakuan seperti itu dan teman-teman ini ayolah kita sertifikasi diri kita lah, apapun skill kita saat ini. Kalau kita punya pengakuan, enak kita jualnya ke perusahaan, enak, ya kan? Betul. Ternyata setelah tadi alhamdulillah sudah terima sertifikat BNSP sama Mr. Sarwandi, kita di angkatan tahun lalu ya. Itu kalau tidak salah bulan-bulan September, ya betul. Nah, ternyata semua peluang terbuka. Ya kan? Instansi terbuka, perusahaan terbuka, Betul. prakerja terbuka, pelatihan umum terbuka. Itu sebenarnya. Jadi penting banget lah insya Allah. Nah, jadi teman-teman minimal punya sertifikatnya dulu. Iya. Anda ibaratnya memantaskan diri dulu. Betul. Nanti peluang itu datang, apalagi kalau Anda memang sudah sering mau ajak kerjasama pihak pemerintah, ya, perusahaan-perusahaan, BUMN dan sebagainya, maka pastikan sertifikatnya dijaga. Dan Anda harus tahu bahwa sertifikatnya ini ada juga masa waktunya. Ada 3 tahun. Jadi 3 tahun ini Anda manfaatkan sebaik-baiknya. Betul. Anda beruntung karena dulu itu cuma 2 tahun. Iya ya, Teman-teman ya. Sekarang ditambah 1 tahun karena kasihan ilmu masih fresh, update lagi. Jadi kalau per 3 tahun itu memang harus update. Tapi bisa diperpanjang, Mister ya? Bisa diperpanjang. Tabarakallah. Keren. Ya. Jadi teman-teman, apa insight yang Anda dapatkan? Silakan tulis di kolom komentar. Dan insya Allah kita akan lanjut lagi di pembahasan berikutnya. Ini sudah luar biasa. Pokoknya thank you banget nih Mister. Anda sudah sharing tentang ilmu bagaimana menjadi pengusaha di dunia training. Bahkan kita juga bisa mengembangkan lebih luas lagi dengan banyak segmen market. Betul. Dan tadi ternyata saya dapatnya juga itu bahwa hypnoselling paling banyak perputarannya lebih besar. Tapi yang paling banyak duitnya di paling banyak pesertanya di teaching. Ternyata dunia pendidikan di Iya. Oke, teman-teman semua jangan lupa subscribe dan komen. Balik kesimpulan mungkin, Mister. Boleh. Kesimpulannya ada lagi nih teman-teman. Apapun profesi kita, termasuk teman-teman yang bergerak di bidang training saat ini, niatkan itu sebagai amal jariah. Karena apalah yang akan kita bawa nanti ke akhirat kelak ketika kita nggak punya amal. Jadi Ustaz Adidai pernah mengatakan bahwa ketika kita diciptakan sama Tuhan, ternyata kita masing-masing diberikan potensi yang luar biasa. Ada yang mungkin bisa masuk surga dengan tenaganya, Mister. Betul. Ya kan? Dia bisa jihad, dia bisa kerja, bisa jadi marbot masjid itu dengan tenaganya. Ada mungkin dengan hartanya. Betul. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab itu semua dengan hartanya dan banyak sekali sahabat Rasul yang kaya-kaya. Ada juga yang dengan jiwanya, memang dia korbankan semuanya untuk itu. Nah, kalau kita ini mungkin punya ilmu, maka kita manfaatkan ilmu itu untuk sedekah. Seperti Abu Hurairah. Iya, amal jariah. Karena apalah kita yang bisa kita bawa nanti kalau kita ke akhirat kelak. Tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang mengatakan kita penjual ludah. Oke lah dengan kalimat seperti itu. Tetapi
ketika ada seseorang ternyata dari pelatihan kita, satu orang saja bisa berubah hidupnya dari kalimat-kalimat yang kita wasilah, kalimat yang kita sampaikan kepada mereka, maka itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Terasa banget, Mister. Tabarakallah. Betul. Kita merasakan. Banyak banget kami punya alumni itu kalau ketemu bukannya kita mau bayarin, malah bilang jangan Mister, kami yang bayarin. Saya bilang waduh itu saja luar biasa karena mereka sukses jadinya. Jadi kita insya Allah menjadi saluran kebaikan dan keberkahan buat alumni kita. Siap. Thank you banget, Mister. Siap. Kesimpulannya mantap. Oke, kita close dia. Ini bukan close the door. Kita close the window. Close the window.